Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktik bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan lingkup praktek, mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Bekerja bersama dalam kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter. Dihargai bila terlibat secara fisik dan intelektual saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktek profesional keperawatan, dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk pengembangan kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. Kriteria kolaborasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, adanya rasa saling percaya dan menghormati. Yang kedua, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. Yang ketiga, memiliki citra diri positif. Yang keempat, memiliki kematangan profesional yang setara atau yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. Dan yang kelima, mengakui sebagai mitra kerja, bukan bawahan, dan keinginan untuk bernegosiasi. Interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci, termasuk di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, saling ketergantungan dan integrasi satu sama lain. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional, yaitu perawat, dokter, tim kesehatan lainnya maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa, yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Kolaborasi interprofesional adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan persepsi unit satu sama lain dalam memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Salah satu contoh kolaborasi interprofesional diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virginia BON dan Board of Medicine pada tahun 1970-an. Kolaborasi interprofesional, transisi ke praktek, sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berinteraksi dengan berbagai individu, profesional dan non-profesional dalam pengaturan perawatan kesehatan. Area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian yang lebih besar termasuk yang pertama, menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli, yang kedua, mengubah pendidikan, yang ketiga, berkolaborasi dan memimpin, yang keempat, mempromosikan keragamaan, dan yang kelima, meningkatkan data. Kolaborasi interprofesional, transformasi pendidikan, mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program residensi meliputi yang pertama, kurangi kesalahan pengobatan, yang kedua, minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres, yang ketiga, kemudahan penyelesaian ke dalam praktik klinis, yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja, dan yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri perawat. Elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unit profesional untuk pasien sakit jiwa. Yang kedua, produktivitas maksimal secara efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatnya profesional mekanisme dan kepuasaan kerja dan loyalitas. Yang keempat, meningkatnya kohesivitas antar profesional. Yang kelima, kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. Dan yang keenam, menumbuhkan
komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Hambatan kolaborasi dalam interdisiplin kesehatan jiwa, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetensi interpersonal. Dan yang kelima, status dan kekuasaan dan individu itu sendiri. Kesimpulan, untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat, dokter, dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Kolaborasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya kesehatan pelayanan pasien yang berkualitas.